Shalom Jemaat Gereja Kristus Yesus Kebayoran Baru yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu, menaikkan doa-doa kami bersyukur bahwa di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh berdoa kepadamu, mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya, dan kami bersyukur firman-Mu masih diberitakan, diajarkan, sehingga kami boleh mendengar Tuhan sendiri berbicara pada kami. Berkati Tuhan supaya saat ini kami juga boleh terfokus dan terkonsentrasi sepenuhnya kepada firman-Mu. Kami mohon hikmat pertolongan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mencerna, menerima setiap pengajaran, setiap kebenaran dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Jadi selama 3 pertemuan, kita akan bersama-sama merenungkan tentang satu tema, yaitu penderitaan. Apakah prinsip-prinsip firman Tuhan yang bisa membekali kita di dalam melihat atau menghadapi realita penderitaan yang tidak terhindarkan dari kehidupan orang Kristen? Sekarang kita akan baca Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara, penderitaan itu sebuah realita universal, ya. Dimanapun, kemanapun kita pergi, kita akan menemukan penderitaan. Bahkan di dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, tidak jarang kita juga mengalami penderitaan. Dan di dalam sejarah manusia, banyak agama dan filsafat itu lahir untuk menjelaskan mengapa ada penderitaan, bagaimana mengatasi penderitaan, dan mengapa sebagian orang nampak lebih menderita daripada orang-orang lainnya. Orang Kristen, kita juga tidak terhindar dari penderitaan. Tetapi kita punya firman Tuhan, punya Alkitab, dan firman Tuhan ini bisa memberikan perspektif kepada kita untuk memahami penderitaan. Sebuah perspektif yang benar tentang penderitaan akan menolong kita di tengah penderitaan untuk tetap tekun, sabar, dan bahkan menjadi dewasa dan matang. Nah, ada 6 pilar kebenaran firman Tuhan yang kita perlu pegang, ya. Kita perlu mengerti supaya kita mempunyai perspektif yang utuh dan sehat tentang penderitaan. Pilar pertama adalah ciptaan, ya, creation. Pilar kedua adalah ciptaan baru nanti ketika Yesus datang kedua kali, ya, new creation. Pilar ketiga adalah realita penderitaan orang benar. Yang keempat, providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Yang kelima, salib Kristus. Dan yang keenam, salib kita yang kita pikul. Jadi ini 6 pilar yang akan kita pegang melalui poin-poin yang kita akan pelajari di dalam setiap pertemuan ini, ya. Mengapa bisa ada penderitaan, saudara sekalian? Ada yang mengatakan pendapat seperti ini. Memang realita penderitaan itu memang selalu seperti ini. Realita itu memang selalu seperti ini dari dulu. Selalu ada jahat, selalu ada baik. Yang baik dan yang jahat selalu bertempur. Nah, ini yang kita sebut dengan pandangan dualisme.
yang mengatakan bahwa jahat dan baik itu selamanya bertempur dari kekal sampai kekal. Nah, ini melahirkan sikap apa? Sikap apatis. Ya memang dari dulu seperti itu kok. Tidak perlu kaget, tidak perlu dibicarakan, tidak perlu dianalisa, tidak perlu direnungkan. Itu sama seperti oksigen yang kita hirup, memang seperti itu. Jadi tidak perlu ada tindakan apa-apa. Nah, ini melahirkan sikap apatis. Jadi pandangan dualisme ya, yang mengatakan jahat baik memang dari dulu selalu bertempur. Sampai kapanpun akan bertempur, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang kedua, ada yang mengatakan, oh tidak ada baik, tidak ada jahat. Siapa kuat, dia survive. Kalau lemah, ya menderita. Salah orang itu sendiri, kenapa lemah? Ya, ini adalah perspektif Darwinisme. Ya, jadi yang kuat survive, yang lemah binasa. Ya, jadi ini melahirkan sikap survivalist. Ya, mau menang, mau lebih kuat, tidak menunjukkan belas kasihan, tidak menunjukkan simpati kepada yang menderita, karena menganggap yang menderita itu adalah akibat kelemahan orang itu. Sedangkan yang tidak menderita adalah karena kekuatan mereka. Nah, itu adalah sikap yang kedua, ya, sikap yang agresif, ya, apatis, agresif, begitu kan ya. Tapi ada juga yang mengatakan, oh dia menderita karena kehidupannya di masa lampau buruk. Akibatnya sekarang dia menuai dalam kehidupannya sekarang. Ini adalah perspektif moralisme, ya. Jadi melihat penderitaan itu sebagai indikasi tingkat moralitas seseorang. Kalau dia menderita, berarti moralitasnya kurang. Pasti dia berbuat jahat di kehidupan yang lampau. Saya tidak menderita, berarti moralitas saya lebih baik. Maka hidup saya lebih mudah dan lebih lancar. Ini perspektif moralisme. Kita menolak ketiga perspektif ini. Baik itu apatis, baik itu Darwinisme yang mengatakan lebih kuat, atau moralisme yang mengatakan kita lebih bermoral kalau kita tidak menderita. Semua perspektif ini ditolak oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas 13, ayat yang kedua, Yesus menjawab mengenai orang-orang yang dihukum mati oleh Pilatus. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Yesus menjawab tidak. Jadi Yesus menolak perspektif-perspektif yang tidak benar ini. Sehingga bagaimana cara kita mempunyai pandangan yang benar tentang penderitaan? Maka kembali kepada firman Tuhan. Dasar teologis kita, dasar doktrin kita itu harus benar dan solid. Ya. Yang pertama kita lihat adalah pilar pertama, penciptaan, creation. Ya, ini pilar yang pertama. Salah satu pertanyaan adalah dari mana dosa itu berasal? Kita harus kembali ke awal. Pada awalnya semuanya itu baik. Tidak ada dosa kan? Tidak ada penderitaan. Tuhan menciptakan langit bumi beserta isinya sangat baik. Itu dikatakan dalam Kejadian 1 dan 2. Tuhan memberkatinya dan bahkan melihatnya sangat baik. Itu asal mulanya. Jadi bukan netral, bukan seperti dualisme yang mengatakan, oh dari sejak dulu jahat baik itu sudah ada dan bertempur. Tidak. Pada awalnya tidak ada jahat. Pada awalnya hanya ada baik. Karena di situ ada Tuhan dan ciptaannya yang dia ciptakan dalam keadaan baik dan kudus. Jadi asal mula origin itu good. Ya. Bukan bad, bukan good versus bad, tapi good. Baik. Artinya apa? Artinya sudah ada kriteria baik dan jahat sejak awal. Dan itu dasarnya adalah sesuatu yang baik. Baik itu yang Tuhan ciptakan. Itu awalnya begitu kan? Dari awalnya baik. Tidak ada jahat. Lalu jahat itu dari mana? Jahat itu menyimpang dari yang baik. Ya. Jadi jahat itu ada karena lebih dulu ada baik. Baik bisa ada tanpa jahat. Jahat hanya bisa ada kalau adanya baik. Ya, jadi jahat itu tidak sekuat baik. Karena tanpa baik ya tidak ada kejahatan. Sama seperti sebuah komputer yang berfungsi dengan baik, ya kita sebut itu komputer itu berfungsi dengan baik. Tetapi ketika kita bicara mengenai virus komputer yang bisa merusak program dan data, apakah virus komputer bisa muncul kalau tidak ada komputer yang berfungsi dengan baik? Tidak bisa. Dia hanya bisa muncul kalau ada komputer. Dia hanya bisa muncul kalau ada komputer yang berfungsi dengan baik. Ya, kalau tidak ada komputer atau tidak ada komputer yang berfungsi dengan baik, tidak ada yang namanya virus komputer.
Kalau kita umpamakan komputer yang berfungsi itu baik, virus itu jahat, maka yang jahat tidak bisa ada kalau tidak ada yang baik. Sebaliknya, bisakah ada sebuah komputer yang berfungsi dengan baik tanpa ada virus? Jelas bisa. Bisakah ada virus yang bisa ada tanpa komputer berfungsi baik? Tidak mungkin. Jadi jahat itu memang jahat. Tetapi ingat, eksistensi atau keberadaannya sangat tergantung kepada kebaikan. Karena jahat itu sendiri berarti penyimpangan dari kebaikan. Jadi ketika kita mengakui ada realita dosa dan penderitaan, kita kembali kepada dasar penciptaan. Pada mulanya, baik. Karena Tuhan itu baik dan kudus adanya, dan semua yang diciptakan pada mulanya kudus dan baik adanya. Sama seperti kita bicara, apa itu kegelapan? Kegelapan bukanlah sesuatu pada dirinya sendiri. Kegelapan adalah absennya terang. Ya, absennya terang. Jadi gelap itu sangat tergantung kepada terang. Sama seperti jahat sangat tergantung kepada kebaikan untuk definisinya. Sama seperti virus komputer tergantung kepada komputer dan fungsinya yang baik. Nah, apa implikasinya kita mengerti hal ini? Pilar pertama ini. Yang pertama, penderitaan jelas adalah akibat dari dosa. Penderitaan adalah akibat dari dosa. Mengapa? Pada awalnya semuanya baik. Mengapa bisa ada penderitaan? Karena ada dosa. Ada penyimpangan dari kebaikan kekudusan Tuhan ketika Adam Hawa memakan buah yang dilarang Tuhan karena mendengarkan tipu muslihat iblis. Sebelum ada dosa, tidak ada penderitaan. Penderitaan jelas adalah akibat dari dosa. Tentu ini tidak berarti kita berkata bahwa setiap orang yang menderita itu akibat berbuat dosa. Yesus sudah mengingatkan, sang kamu yang menderita itu dosanya lebih besar, dan yang tidak menderita itu tidak berdosa. Tidak, Yesus menolak itu. Cara pandang kita tidak boleh menilai, menghakimi orang dari penderitaannya. Tidak berarti Yesus menyangkal hubungan antara penderitaan dan dosa. Jelas ada hubungannya. Penderitaan adalah akibat dari dosa. Tapi yang tidak boleh, kita adalah menuding-nuding dan menghakimi orang lain yang menderita itu karena dosamu. Karena kita sendiri juga berdosa. Tetapi yang Yesus tegaskan adalah bahwa semua orang sudah berdosa, jadi tidak ada orang berhak menghakimi orang lain, termasuk yang menderita. Seolah-olah mereka itu yang menderita lebih berdosa, dan dia yang tidak menderita lebih bermoral atau lebih baik. Sama sekali tidak. Semua orang sudah berdosa, dan semua orang harus bertobat. Ya, kita seringkali menghubungkan dosa dan penderitaan itu untuk diri kita sendiri sebaiknya, supaya kita bertobat. Kalau untuk orang lain, biarlah kita menghubungkan penderitaan dengan belas kasihan. Ketika kita melihat orang lain menderita, biarlah kita boleh ingat Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat meringankan penderitaannya. Bukan menghakimi. Karena Yesus berkata barang siapa menghakimi, dia akan dihakimi. Tidak ada di antara kita yang mau dihakimi dan senang dihakimi. Itu sebabnya kita tidak boleh menghakimi orang dalam relasi penderitaannya dan dosanya. Karena kita pun orang berdosa. Tetapi kita kembali kepada kebenaran dasar firman Tuhan, yaitu penderitaan adalah akibat dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan dan dosa itu masalah real, ya, nyata dan serius. Jadi penderitaan itu bukan imajinasi seperti diajarkan beberapa ajaran. Oh, penderitaan itu kan cuman pikiran kamu. Bukan. Penderitaan itu bukan imajinasi, bukan khayalan. Penderitaan itu real. Karena penderitaan adalah akibat dosa. Kalau kita menyangkal realita penderitaan, kita juga menyangkal realita dosa. Kalau orang berkata penderitaan itu cuma imajinasi, maka orang itu juga berkata dosa itu cuma imajinasi. Sama sekali tidak. Dosa adalah penyimpangan, pelanggaran kepada hukum Tuhan, dan itu real. Akibat dosa, yaitu penderitaan dan maut, juga real. Bukan fantasi, bukan imajinasi. Jadi ini mengingatkan kita bahwa dosa itu masalah yang real dan serius. Ketika Tuhan berkata kepada Hawa dan Adam, tentunya, hari kamu memakan buahnya itu, kamu akan mati. Itu serius. Konsekuensinya real. Manusia sejak itu mesti bersusah payah bekerja untuk bisa makan. Kemudian juga Hawa akan menderita ketika dia melahirkan. Dengan kesakitan dia akan melahirkan anak. Tanah juga terkutuk. Itu semua real.
Ya. Jadi kalau kita bawa prinsip ini ke zaman sekarang, bicara tentang pandemi, kita boleh mengatakan apa yang terjadi sekarang ini, ya jelas adalah penghakiman Tuhan atas dosa. Penderitaan itu masalah serius. Anak kehilangan orang tua kehilangan anak, kesulitan ekonomi. Ini adalah sesuatu yang nyata dan serius. Penderitaan. Jadi kita tidak boleh meremehkan masalah penderitaan. Demikian juga kita tidak boleh meremehkan masalah dosa. Nah, kalau ada orang yang menderita depan mata kita, jelas kita tidak boleh meremehkan hal itu. Kita dipanggil untuk meringankan penderitaannya. Kita tidak boleh berkata, biar saja dia menderita. Dia sudah biasa kok. Dia sudah kebal, dari dulu juga menderita. Kita tidak bisa memang meringankan penderitaan semua orang. Tapi kita bisa meringankan penderitaan 1-2 orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Mengapa saudara sekalian? Karena yang ketiga ini ya, penderitaan itu sendiri diringankan oleh belas kasihan Tuhan. Jadi ingat, sekalipun manusia sudah berdosa, dan konsekuensi dosa adalah penderitaan dan maut, bahkan di tengah hidup kita sebagai orang berdosa ini, penderitaan kita itu diringankan oleh belas kasihan Tuhan. Coba kita ingat ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Apa yang terjadi? Ada belas kasihan Tuhan. Tuhan membuat pakaian untuk mereka dari kulit binatang. Sekaligus ini sebuah janji penebusan yang akan datang. Sekaligus ini belas kasihan Tuhan untuk supaya mereka itu punya pakaian ketika mereka mengembara di bumi. Meskipun bumi tercemar dosa dan dikutuk, Tuhan masih menurunkan hujan, memberikan matahari bersinar, memberikan udara bersih, udara segar, mengizinkan kemajuan teknologi, membuat hukum-hukum negara itu begitu kuat, menjaga kehidupan berbangsa bernegara yang berkemanusiaan. Hukum internasional pun bisa ada, sehingga perdagangan bisa berlangsung dengan bebas. Sebetulnya, kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, semua ini tidak akan ada. Jadi kita harus ingat dosa masalah serius, penderitaan masalah serius. Dan penderitaan kita pun, sekalipun kita sudah berdosa, diringankan oleh Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jadi itu sebabnya orang Kristen dipanggil bukan untuk menghakimi orang yang menderita, tetapi untuk mengasihi, berbelas kasihan, dan meringankan penderitaannya. Sebagaimana Tuhan lakukan. Karena seharusnya kita menerima murka penghakiman Tuhan karena kita sudah berdosa. Seharusnya hidup kita tuh penuh penderitaan 24 jam. Tetapi dalam banyak situasi kita tidak menderita 24 jam. Ketika kita tidur, kita tidak menderita. Bahkan dengan berbagai kemudahan teknologi, kita banyak bisa menghindari penderitaan dan kesakitan. Ini adalah belas kasihan Tuhan. Ya, sekali lagi ini bukan karena kebaikan manusia. Karena tadi kita bicara pilar pertama, ciptaan manusia sudah menyimpang dari apa yang baik di awal. Manusia sudah berbuat dosa. Seharusnya upahnya adalah penderitaan dan maut senantiasa. Tetapi ternyata belas kasihan Tuhan mengizinkan kita dalam banyak situasi tidak mengalami penderitaan. Jadi sekali lagi ini bukan karena kebaikan manusia, karena moralitas kita superior, karena kita itu kudus, sama sekali tidak. Kita semua sudah berdosa, Alkitab katakan, dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi semata-mata karena kemurahan belas kasihan Tuhan, anugerah umum yang Tuhan berikan. Meskipun ciptaan ini sudah tercemar dosa, Tuhan menahan eksekusi penghakimannya. Sehingga kita masih bisa menjalani hidup di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus. Sehingga penebusan mulai dengan keselamatan ya jiwa orang-orang percaya. Sekalipun kita sudah diselamatkan saudara sekalian, dan kita bersyukur untuk hal ini, tetap dosa dan penderitaan tetap ada. Ya kan? Penganiayaan tetap ada, kejahatan tetap ada. Mengapa? Karena kita ingat, ketika Tuhan bekerja, di situ iblis juga bekerja. Ketika kita diselamatkan, iblis tidak senang. Maka iblis semakin giat bekerja untuk berusaha melawan dan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Jadi sedikit banyak kita sebagai orang Kristen akan mengalami penderitaan. Tetapi puji Tuhan, itu bukan akhir cerita. Pada akhirnya iblis akan dikalahkan. Demikian pula dosa dan maut.
Mereka sudah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus, tetapi belum tuntas kekalahan mereka. Ketika Yesus datang kedua kali, maka iblis malaikatnya akan secara tuntas dilenyapkan, dilemparkan ke neraka. Dosa tidak ada lagi, demikian juga maut. Ya, jadi dasar doktrin yang kita perlu pegang bukan hanya penciptaan, tetapi juga nanti ciptaan baru, pilar yang kedua. Ya, bahwa satu saat evil, ya, penderitaan, kejahatan, dosa akan dikalahkan total dan dilenyapkan. Sehingga di sorga itu dikatakan tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Nah, itu pilar yang harus kita pegang. Pada mulanya semuanya baik. Pada akhirnya semuanya juga baik. Jadi kita sungguh merasa aman tentram, mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bahkan ketika kita berada dalam situasi penderitaan. Yang keempat, kita diingatkan penderitaan dan dosa akan dikalahkan. Ini pilar dari yang kedua, ya. Jadi ciptaan baru. Penderitaan dan dosa akan dikalahkan. Bagaimanapun jahatnya dunia dan iblis, mereka sedang menuju kekalahan. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh putus asa, tawar hati, apalagi menjadi sinis dan tidak percaya. Penderitaan itu ada batasnya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengingatkan kita, semua pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Masih dalam batas yang biasa. Itu sebabnya kita tidak boleh jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai. Toh kejahatan akan dikalahkan. Jangan ketika kita melihat banyaknya kejahatan di dunia ini, kita menjadi patah semangat lalu berkata, apa poinnya saya berbuat baik? Apa poinnya saya hidup baik? Toh lihat toh, orang berbuat baik balasannya seperti itu kok. Tidak ada terima kasih. Itu bukan cara pikir kita. Kita melakukan pekerjaan baik, kita berbuat baik, karena kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita yakin bahwa pada akhirnya kebaikan akan menang. Karena Yesus sudah bangkit, iblis, dosa, maut sudah dikalahkan dan akan tuntas dikalahkan satu hari. Sebabnya Paulus berkata, kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Jangan kalah oleh kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah prinsip kehidupan seorang Kristen. Karena kita tahu pada mulanya itu baik, dan karena kita tahu pada akhirnya baik akan mengalahkan jahat. Karena Tuhan berkuasa di atas segala-galanya, dan Tuhan berkuasa atas iblis dan menang atas kejahatan. Jelas kita tidak akan jemu-jemu berbuat baik, kita tidak akan jemu-jemu taat, kita tidak akan jemu-jemu menunjukkan kasih, belas kasihan Tuhan. Karena ini iman keyakinan kita. Kita percaya kepada doktrin kebangkitan Kristus, doktrin bahwa segala sesuatu akan diperbarui ketika Yesus datang kedua kali, maka tingkah laku kita berdasarkan doktrin itu adalah kita tidak mau capek, kita tidak akan merasa capek di dalam berbuat baik. Jangan berhenti, saudara sekalian. Jangan berhenti menabur apa yang baik. Jangan berhenti berdoa. Datanglah kerajaanmu. Jangan berhenti melayani dan memberitakan Injil. Ini hanya masalah waktu. Dosa, iblis sedang dikalahkan di depan mata kita. Kita tahu Yesus sudah bangkit dan kekalahan mereka sudah pasti dan absolut. Inilah iman dan pengharapan kita. Karena itu kita bisa mengasihi dan berbuat baik meskipun disakiti, dan karena tindakan itu kita sampai menderita. Kita tetap bisa. Iman dan pengharapan kita itu menjadi dasar bagi kasih. Kita percaya. Pada awalnya baik, itu memang prinsip Tuhan. Pada akhirnya nanti semua baik yang menang. Karena dasar iman kita ini dan pengharapan kita ke depan, baik pasti menang. Keyakinan kita, maka kita disanggupkan untuk mengasihi. Ini ya 3 hal yang kita sering bicara dalam satu rangkaian. Iman, pengharapan, kasih. Iman, pengharapan, kasih. Iman dan pengharapan kita menjadi dasar untuk kita mengasihi. Khususnya mereka yang menderita. Mengapa orang Kristen tidak membalas dendam? Mengapa orang Kristen mengampuni meskipun disakiti dan dianiaya? Karena kita beriman, kita percaya Tuhan itu adil, Tuhan itu akan membalas. Karena kita percaya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan bisa mengubah hati orang yang memusuhi orang Kristen. Karena kita percaya Tuhan adalah kasih.
Sehingga kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ada maksud Tuhan yang penuh kasih itu di balik penderitaan kita. Iman dan pengharapan kita kepada Kristus yang sudah menang, itu menjadi dasar kita berani mengasihi. Bahkan orang-orang yang kita sering rasa tidak layak dikasihi. Saudara, meskipun kita menderita seperti domba sembelihan ya, Alkitab katakannya. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita lebih dari pemenang. Karena Kristus yang mengasihi kita. Roma 8 ayat 36 sampai 37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Kristus mengasihi kita, maka ketika kita menderita, kita meskipun dianggap seperti domba sembelihan, kita lebih dari orang-orang yang menang. More than conquerors. Kenapa? Karena memang Kristus sudah menang. Dan suatu saat akan dinyatakan oleh Tuhan, kebaikan itu menang. Ketaatan itu menang atas kejahatan. Dan yang kelima, saudara sekalian, tidak akan ada lagi penderitaan di langit dan bumi yang baru. Dari pilar kedua ini kita tahu iblis akan dikalahkan secara total, demikian pula maut dan dosa. Maka karena tidak ada dosa lagi, tidak ada penderitaan. Tidak ada penderitaan di langit dan bumi yang baru. Daud berkata dalam Mazmur yang terkenal, Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Daud sering menderita seumur hidupnya. Dikejar Saul, dikhianati anaknya sendiri, Absalom, dan dia menghadapi situasi yang seringkali penuh penderitaan yang dia sebut dengan lembah bayang-bayang maut. Kekelaman. Tetapi dia percaya, apa yang terjadi? Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan menang dan berkuasa. Dan dia berkata akan menyertaiku seumur hidupku. Dan akhirnya apa? Aku akan diam dalam rumah Tuhan yang penuh kasih itu sepanjang masa. Ini adalah pengharapan kita. Kita tidak takut, kita tidak discourage, kita tidak menjadi tawar hati dengan berlimpahnya dosa dan kejahatan dan penganiayaan. Tidak. Artinya apa? Kita tidak shock, kita tidak terkejut akan penderitaan di dunia ini. Ya, kita sudah mengantisipasi itu. Karena memang dunia ini sudah tercemar dosa dan penderitaan adalah akibat dari dosa. Sekalipun dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita masih hidup dalam dunia ini yang masih memikul akibat dari dosa, dan kita pun masih bisa berbuat dosa. Sebagai contoh, bicara soal penderitaan, dengan bertambahnya usia, tentu orang tidak sekuat dulu. Pasti ada keluhan ini dan itu. Tenaga kita juga berkurang. Kita memang dalam dunia ini belum sampai di Yerusalem baru, tapi kita menuju ke sana. Dan penderitaan ini memang terjadi karena tadi dikatakan dunia telah tercemar dosa. Tapi ingat, dalam perjalanan ini kita menuju new creation Yerusalem baru, di mana tidak akan ada air mata, penderitaan, dosa, kepahitan, dan segala memori yang tidak baik. Sebab itu Paulus mengingatkan kita ya dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, dalam terang kemuliaan kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kita bisa punya perspektif begini ya tentang penderitaan kita. Penderitaan kita itu ringan dibandingkan dengan bobot kemuliaan yang akan Tuhan berikan nanti. Yang kedua, penderitaan kita sementara dibandingkan dengan sukacita kita kekal selama-lamanya di langit dan bumi yang baru nanti. Ini perspektif yang kita mau pegang dari firman Tuhan. Pada awalnya semuanya baik penciptaan. Pada akhirnya akan baik, dosa akan dikalahkan. Maka melalui 2 pilar ini, bagaimana saya menilai penderitaan saya sekarang? Penderitaan saya ringan. Bukan artian tidak serius, ringan, karena dibandingkan dengan bobot kemuliaan yang Tuhan berikan, ringan. Yang kedua, sementara.
Satu hari akan berakhir. Tapi sukacita saya di sorga, sukacita saya di langit dan bumi yang baru, tidak akan berakhir sampai selama-lamanya. Dan itu boleh menjadi sesuatu yang menghibur dan menguatkan kita di dalam kita menghadapi realita penderitaan, saudara sekalian. Jadi ada dua doktrin dasar yang kita pegang, pilar dasar yang kita belajar pada pertemuan pertama ini, yaitu penciptaan, it was good in the beginning, awalnya semuanya baik. Dan yang kedua, ciptaan baru, it will be good. Semuanya akan menjadi baik. Kristus telah menang, kebaikan akan menang. Tidak ada lagi dosa dan penderitaan. Sehingga kita bisa memikul penderitaan ini dengan kekuatan Tuhan. Penderitaan yang Rasul Paulus katakan yang ringan dan sementara ini. Jadi sekali lagi 5 implikasi dari 2 pilar yang kita pelajari ini. Penderitaan jelas adalah akibat dari dosa. Karena awalnya tidak ada penderitaan. Karena tidak ada dosa. Yang kedua, penderitaan dan dosa itu masalah real dan serius. Maka kita masih meresponi dengan cinta kasih, belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, penderitaan diringankan oleh belas kasihan Tuhan. Meskipun kita layak dihukum, tetapi Tuhan masih menahan penghakimannya atas dunia yang berdosa ini. Sehingga kita bisa menikmati berbagai kemudahan dan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Yang keempat, suatu saat penderitaan dan dosa akan dikalahkan. Dan finally, akhirnya yang kelima, tidak ada penderitaan di langit dan bumi yang baru. Karena dosa akan dilenyapkan, akan dengan tuntas dikalahkan oleh kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh belajar prinsip kebenaran firman-Mu, yang dengan pilar-pilar ini kami boleh berdiri teguh di tengah penderitaan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menengok ke belakang melihat pada awalnya segalanya itu baik. Karena Tuhan baik dan kudus adanya. Terima kasih Tuhan, melalui itu kami juga boleh melihat ke depan dengan keyakinan pengharapan. Semuanya juga akan menjadi baik. Karena Kristus telah mati dan telah bangkit mengalahkan iblis, maut, dan dosa. Tolong kami Tuhan untuk selalu ingat seberapa berat pun penderitaan kami di dunia ini, kemuliaan yang Kau berikan di masa akan datang sebagai anak-anak-Mu adalah jauh lebih berat dan lebih mulia. Sehingga kami boleh diringankan di tengah penderitaan kami ini. Dan Tuhan ingatkan kami, penderitaan kami bagaimanapun buruk bersifat sementara. Karena ada anugerah-Mu yang menopang kami bahkan di tengah penderitaan kami. Dan satu hari sukacita kekal tanpa air mata akan kami nikmati di dalam langit dan bumi yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu, tolong setiap kami yang sedang mengalami penderitaan, supaya kami boleh sungguh dihiburkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ini, oleh anugerah belas kasihan dan penyertaan-Mu setiap saat. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.